Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah, dan bermohon betul kita kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu biasa hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, subuh ini kami ingin mengajak kita semua untuk melihat firman Allah dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 96. Allah sebutkan watak Yahudi. Banyak sekali dalam Al-Quran Allah menginformasikan watak Bani Israel, watak Yahudi. Maka kita yang mengecam Yahudi, yang memboikot Yahudi, tambah lagi sekarang kita boikot pribadi-pribadi Yahudi kalau ada dalam diri kita. Memboikot pribadi-pribadi Bani Israel kalau ada dalam diri kita. Karena Bapak Ibu, kalau kita umat Islam ingin menang dari Yahudi, maka dia jangan menjadi Yahudi, Bapak Ibu. Karena luar biasa sekali dasarnya perilaku-perilaku Yahudi yang harus kita jauhi, Bapak Ibu. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 96 ini? Wala tajidannahum, dan sungguh engkau, itu lebih Muhammad, akan mendapatkan mereka. Nah, orang-orang Yahudi, di sini tidak ada kata-kata Yahudi di ayat 96. Di ayat 95, 94 Allah berkisah tentang Yahudi, maka ayat 95 sambungan. Karena ayat ini diawali dengan wa sudah, tapi ada tersuai sebelumnya. Wala tajidannahum, dan sungguh engkau Muhammad mendapatkan mereka orang-orang Yahudi ahrasan nas, manusia yang paling tamak. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang tamak, Bapak Ibu. Kalau kita sama, ya kita sama dengan Yahudi. Kalau sama dengan Yahudi, nggak mungkin kita mengalahkan Yahudi. Karena Allah tidak menolong orang yang sama. Yahudi itu hebat, Yahudi itu cerdas. Allah mengatakan cerdas bagi Israel. Yang bisa melawannya itu Allah. Maka kita kalau ingin menang dengan Yahudi, kita minta bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bantuan Allah akan Allah berikan kepada kita kalau kita benar-benar menjadi hamba, bukan meniru pula karakter Yahudi. Kalau meniru karakter Yahudi, tentu Allah tidak akan menolong kita. Di antara karakter Yahudi, dan tegas, manusia yang paling tamak ala hayat akan kehidupan dunia. Mau lagi. Itulah gambaran orang Yahudi. Wa minal ladzina asyraku, bahkan lebih tamak daripada orang-orang musyrik. Yahudi itu Bapak itu agama samawi. Dia percaya adanya Allah, percaya adanya Tuhan. Bahkan mereka lebih tamak daripada orang musyrik. Orang musyrik itu orang menyembah berhala. Yahudi Nasrani tidak menyembah berhala. Yang menyembah berhala itulah kafir-kafir Quraisy. Dan Allah menggambarkan Yahudi lebih tamak lagi daripada orang-orang yang menyembah berhala. Itu Allah gambarkan di sini. Yawadu ahaduhu, masing-masing dari mereka, seperti semuanya itu. Allah tidak mengatakan semua, tapi masing-masing dari mereka. Karena kita membahasakan itu, hampir semua dari mereka. Lalu Ammar diberi umur al-fasana 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzih, padahal umur panjang tidak akan menjauhkan. Ya waktu masing-masing mereka ingin, ya waktu ahaduhu, masing-masing dari mereka menginginkan. Lalu ammaru al-fasana, diberi umur 1000 tahun, inginnya hidup panjang 1000 tahun dari hidup. Kata Allah, wa ma huwa bimuzahzih, padahal umur panjang tidak akan menjauhkan mereka minal azab, dari azab anju ammar, meskipun dipanjangkan umurnya. Dia mau dipanjangkan umur itu apa? Dia ingin menikmati dunia setamak-tamaknya. Kemudian di akhir hidupnya dia taubat. Kenapa? Karena dia percaya surga dan neraka, percaya dia Bapak Ibu. Nah, makanya orang Yahudi gambarkan seperti itu. Dia ingin hidup 1000 tahun lagi.
Dan Allah katakan walaupun 1000 tahun lagi dia tidak akan selamat dari azab. Wallahu basirun bima ya'malun. Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Banyak Bapak Ibu ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan watak Yahudi. Nah, kedatangan waktu cukup ayat ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kita rasakan apakah watak kita sama dengan watak Yahudi, yaitu orang-orang yang hubur dunia. Dia mencintai dunia secinta-cintanya dan orang yang takut mati. Jadi mulai sekarang jangan kita menjadi Yahudi, jadilah Muslim yang sejati. Yang hidup kita adalah untuk akhirat, hidup kita untuk menyelamatkan kita di akhirat. Itu prinsip kehidupan kita. Mari kita boikot produk Yahudi dan mari kita boikot pribadi-pribadi Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.